Selamat pagi, kami ucapkan selamat kembali berbakti dalam kasih Kristus. Pagi yang penuh dengan berkat ini kita mau siapkan hati kita untuk masuk ke hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya.
kasih karunia-Mu yang Engkau limpahkan bagi setiap kami. Pagi yang penuh dengan berkat ini Tuhan, kami akan memuji membesarkan nama-Mu, dan setiap kami Tuhan yang hadir di tempat ini mendapatkan damai, sejahtera, sukacita yang hanya daripada-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami mau memulai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang beracara ya Bapa. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah setiap firman yang keluar dari hamba-Mu ya Bapa menguatkan kami, menjadikan kami lebih maju lagi dan lebih percaya akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami mau mulai ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Shalom. Puji nama Tuhan, shalom buat yang tempat ini juga yang ada di rumah. Selamat pagi, selamat berbakti kembali. Puji nama Tuhan, kita akan mulai ibadah kita. Kita mau bangkit berdiri, kita mau angkat satu pujian. Allah sumber kuat, karena hanya Yesus saja sumber kekuatan kita, amin. Sumber dari segala penghiburan, sumber dari segala pengharapan. Haleluya. Kita mau angkat satu pujian, satu lagi kita mau angkat Aku Diberkati. Setiamu yang bagiku
yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami yakin bersama-Mu Tuhan kami akan menang. Bersama-Mu Tuhan kami punya masa depan yang luar biasa. Pengharapan yang pasti bersama Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami menang bersama-Mu Tuhan. Kami aman bersama-Mu Tuhan. Dia Tuhan yang bayar dosaku. Dia Tuhan yang kalahkan maut.
kasih setia Tuhan sepanjang hari, sepanjang minggu ini ya Tuhan Yesus. Kau yang menyertai kami, dan kami merasakan damai sejahtera dan sukacita. Kami boleh memuliakan, memuji nama-Mu saat ini ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang saat ini ada di tempat ini. Demikian juga yang ada di rumah. Mereka yang saat ini bersama-sama mengikuti jam ibadah ya Tuhan Yesus, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berperkara dalam setiap kehidupan kami, terlebih hamba-Mu saat ini ya Tuhan. Bila setiap perkataan yang dari hamba-Mu adalah perkataan kebenaran-Mu yang keluar dari isi hati-Mu. Segala perkara yang tidak berkenan, semua yang sia-sia untuk kami mendengarkan firman-Mu, semuanya kami perintahkan keluar hanya di dalam nama Yesus. Ambil alih semuanya ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Yang mau mendengarkan firman Tuhan antusias sama-sama katakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Salam. Haleluya. Tuhan kita baik. Kita dalam situasi keberadaan ini sudah memasuki kurang lebih 8 bulan. Saya yakin apa yang kita alami saat ini tidak terus-menerus membuat kita semakin khawatir, tidak yakin bahwa semua ini akan berlalu baik-baik saja. Sebagai orang yang percaya, kita harus memiliki pengharapan yang benar kepada Tuhan. Haleluya. Karena kita tahu, kita harus yakin bahwa setiap kehidupan saya dan saudara sudah dijamin oleh Tuhan. Setiap saya dan saudara untuk kelangsungan hidup ini Tuhan sudah menjaminnya. Kalau keselamatan saja sudah diberikan, apalagi tentang kehidupan kita, jangan pernah khawatir. Yang percaya Tuhan Yesus katakan amin. Haleluya. Kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan di dalam warta jemaat yang secara online. Mungkin tadi tim multimedia sudah membagikan di grup, di WA jemaat. Makanya pentingnya Bapak Ibu semua punya HP yang sekarang itu bukan suatu kebutuhan yang kebutuhan primer, tapi sudah menjadi kebutuhan hidup. Jadi sudah terjangkau oleh siapapun juga, dari kalangan bawah, kalangan atas, semuanya pasti punya HP. Kalau ada WA ya di SMS, ya short message, ya itu bisa digunakan. Apapun yang kita saat ini mungkin dibatas-batasi, semuanya tidak terbatas untuk mengikut Tuhan. Haleluya. Jadi kalau punya HP, kirim ke multimedia supaya saudara dapat warta jemaat, renungan. Haleluya. Kita belajar di dalam renungan, di dalam ibadah kita saat ini seperti singa muda. Judulnya seperti singa muda. Ada apa dengan singa muda itu? Singa muda dari masa kelahirannya, dari pertumbuhan anak-anak sampai masa mudanya itu. Singa itu selalu didampingi oleh orang tuanya. Makanya segala tindakannya, pokoknya dalam pengawasan orang tuanya, pasti aman. Haleluya. Pokoknya dalam pengawasan orang tuanya pasti aman. Kalau Bapak Ibu Saudara semuanya saat ini dalam pengawasan Tuhan pasti aman. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara larinya terlalu jauh, bukan berarti Bapak kita nggak melihat. Karena Bapak Ibu Saudara ketika dibatasi dengan ruang geraknya Tuhan, Bapak Ibu Saudara nggak mau dibatasi oleh ruang geraknya Tuhan, pergi sendiri. Makanya dalam jangkauan pengawasan, tidak dalam jangkauan pengawasan Tuhan. Itu yang membuat kehidupan Bapak Ibu Saudara gak aman secara roh, tapi nyaman menurut saudara. Nah itu yang bahaya. Nyaman belum berarti itu aman dalam kehidupan saudara. Nyaman itu belum berarti kehidupan saudara tenang jiwa saudara. Saudara mencari ketenangan tapi jiwanya gak tenang. Kalau kita benar-benar dalam jangkauan pengawasan Tuhan, dalam penglihatan Tuhan, berarti kita harus selalu berhubungan dengan Tuhan. Sudah saya tekankan kemarin di dalam setiap kali pertemuan ibadah kita. Sebelum kita
berhadapan dengan siapapun itu, entah itu istri, suami, anak-anak, orang tua, saudara-saudara kita, yang terutama adalah hubungan kita dengan Tuhan. Haleluya. Hubungan yang dekat dengan Tuhan itu selalu membawa kesatuan, tidak membawa perpecahan. Saudara mungkin pagi-pagi sudah share ayat-ayat Alkitab, tetapi bagaimana kalau share ayat-ayat Alkitab, kalau ada Bapak Ibu Saudara membagikan ayat Alkitab, iya itu bagus. Tapi masalahnya hubungan saudara dengan Tuhan, komunikasi saudara dengan Tuhan seperti apa? Banyak hal karena firman Tuhan juga kalau nggak ada hikmat dibagikan, itu menyakitkan bagi orang lain. Tapi kalau ada hikmat dikuasai oleh Roh Kudus, yang namanya firman Tuhan, ketika menyentuh hati tidak melukai. Yang pernah kesentuh katakan amin. Entah itu luka atau dengan suka hati, sukacita. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Seperti singa muda, mari kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ke-28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Jadi harus tahu tentang posisi kita. Sebagai singa muda itu supaya semuanya dalam pengawasan orang tuanya, semuanya dalam pengawasan Bapak kita, ya kita harus melekat erat dengan Bapak kita, harus dekat-dekat dengan Bapak kita. Supaya hidup saudara, supaya hidup saya dan saudara itu aman. Haleluya. Amsal pasal yang ke-28 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yang sudah ketemu katakan amin. Amsal pasal yang ke-28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Haleluya. Mari kita baca bergantian. Ayat 8 kita baca bersama-sama. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Orang miskin yang menindas orang-orang yang lemah adalah seperti hujan deras, tetapi tidak memberi makanan. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian, tetapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. 2, 3. Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah. Saudara, mari kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Seperti singa muda ini, tadi sudah saya sampaikan, dari masa kecil sampai masa muda itu selalu dekat dengan orang tuanya. Makanya hidupnya aman. Ketika ada musuh yang mendekat, musuh mendengar auman orang tuanya sudah lari. Belum didekati, hanya mendengar suaranya saja sudah lari. Begitu juga saya dan saudara, ketika saudara dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara terproteksi, terlindungi. Haleluya. Terlindungi, gak akan pernah goyang, gak akan pernah jatuh, gak akan pernah mengalami kekalahan. Kalau dekat dengan orang tua, kalau dekat dengan Bapak kita, gak akan pernah takut. Jadi apa yang perlu kita khawatirkan kalau kita dekat dengan Tuhan? Justru ketika kita dekat dengan Tuhan, ada percaya diri, pede. Mau bertindak seperti apapun bukan gegabah, siapapun ini bukan semau-maunya, tapi dengan hikmat Tuhan, dengan penuh keberanian menghadapi tantangan, menghadapi kehidupan. Haleluya, amin. Tuhan Yesus baik. Jadi jangan pernah khawatir, harus memiliki keyakinan yang penuh. Masuk di dalam Sefanya. Baca di dalam Sefanya pasal yang ketiga 17. Ayat 14 mulai.
Ya di sini, saudara lihat. Sefanya pasal yang ketiga 14 mulai, saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempis-soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu Raja Israel, yakni Tuhan ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, ia membaharui engkau dalam kasihnya, ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Haleluya. Ayat 15 di sini dikatakan, Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu Raja Israel. Ya ini Tuhan ada di antaramu, engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Haleluya. Apapun keadaan saat ini, situasi saat ini. Mungkin kemarin ada mendengar berita kalau vaksin atau serumnya sudah ditemukan, obatnya sudah ditemukan untuk COVID-19. Saudara, kita harus bertindak dengan hikmat juga. Haleluya. Bersyukur kalau memang sudah ditemukan. Tapi selama ini apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan? Dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, ini yang dilarang oleh Tuhan. Apapun keadaannya, kita diajarkan untuk selalu mengucap syukur karena aman dekat dengan Tuhan, karena aman dekat dengan Bapak kita. Haleluya. Kalau Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini, karena aman dengan Bapak kita. Jadi apa yang kita khawatirkan? Halo, Saudari Siska ada di sini. Bagaimana dengan pernikahannya? Sedang dipersiapkan atau menunggu COVID-nya selesai? Jangan takut dengan COVID-19. Kemarin juga ada yang nikah di sini. Gak peduli dengan COVID. Berkat itu datangnya dari Tuhan. Haleluya. Kalau menunggu COVID-nya selesai, ya COVID-nya kalau selesainya, ya kalau memang dalam tahun ini, kalau tahun depan, kalau tahun depannya lagi, kalau enggak ada. Saudara, kalau pikiran secara manusia dengan kekhawatiran, kita tidak akan pernah melangkah untuk menjalani hidup ini. Kita akan terus mengalami kekhawatiran, kita akan terus mengalami tekanan. Dan itu yang membuat kita sendiri mengurangi kekebalan di dalam tubuh kita, mengurangi kekebalan di dalam iman kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan, semuanya akan mempengaruhi hati dan pikiran kita. Haleluya. Apapun keadaannya. Saudara boleh merancangkan kebaikan di dalam kehidupan saudara. Masalahnya itu sesuai dengan rencana Tuhan atau tidak. Rencanamu baik, tapi belum tentu dengan rencana Tuhan itu baik untuk hidupmu. Bapak Ibu Saudara mungkin harus melewati masa-masa yang sukar. Masa-masa yang sukar itulah yang harus dilewati. Jangan dihindari. Karena semakin kita bisa melewati masa yang sukar, kita akan terlatih untuk masalah-masalah yang selanjutnya. Amin. Untuk naik kelas itu pelajarannya bukan 1 tambah 1. Harus terus 1 tambah 2, 1 tambah 3, terus meningkat. Sampai pengurangan penjumlahan, perkalian dikuasai itu. Kalau anak TK diajari 1 tambah 1, 1 ditambah 1, ya kan? 1 ditambah 1 sama dengan 1. Itu kalau hukum pernikahan, 1 ditambah 1, 1 jadi 1. Nah, saya tidak berbicara tentang pernikahan karena pernikahannya sudah kemarin. Nanti akan ada pernikahan lagi. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus baik. Ya. Ayat 15 ini. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu. Kalau kita dekat dengan Tuhan pasti aman karena sudah dijamin. Haleluya. Katakan sudah dijamin. Tapi kalau sudah dijamin jangan semau-maunya. Jangan sok dekat dengan bapakmu. Dekat belum tentu saudara merasa diri atau diri saudara itu benar-benar kuat. Artinya gini, dekat jangan sok dekat. Benar-benar mengetahui kalau saudara itu dekat dengan Tuhan.
Seperti apa dekat dengan Tuhan itu? Bertindak bukan ngawur, tapi dengan hikmat. Haleluya. Amin. Kalau dengan hikmat saat ini, kita harus tunduk dengan tatanan yang ada di bumi ini. Protokol kesehatan, ya sudah kita menggunakan protokol kesehatan. Sebelum datang cuci tangan, termogan, hand sanitizer lengkap semuanya. Dan semua yang mengikuti di sini pakai masker. Aku brengosku sebagai masker, ya brengosmu sebagai masker. Brengosmu kena debu-debu ya panggai. Pakai masker. Oh, gak bawa masker ganti. Kalau nggak ada masker, gereja menyediakan masker. Lah pokoknya gak pakai masker, lah pokoknya pakai masker suara berkutuk saudara nanti. Ya, oke. Makanya pokoknya pakai mic sendiri. Ini mic lama dicari-cari loh, sudah ketemu lah. Pakai ini enak saudara. Pergerakannya saya juga enak. Kalau mau begini-begini juga enak ya kan. Ya, lanjut ya di sini. Telah menebas binasa musuhmu. Sudah. Meskipun saudara dihadang oleh musuh, tapi kalau ada Bapak kita, jangan pernah gentar, jangan pernah takut. Amin. Meskipun di depan ada tantangan, ada percobaan, jangan pernah dihindari. Kalau saudara mau lebih lagi, justru tantangan itu harus dihadapi. Amin. Tapi tidak nekat. Dihadapi dengan iman. Kadang-kadang iman dengan nekat itu sama loh. Bukan, iman itu, kalau nekat itu keputusan diri sendiri. Tapi kalau iman itu meminta Tuhan untuk mengambil keputusan. Haleluya. Haleluya. Perlu dilatih, ini perlu dilatih. Makanya komunikasi dengan supaya tahu apa yang harus kita putuskan, apa yang harus kita lakukan. Tidak gegabah, terus berhubungan dengan Tuhan. Yang percaya Tuhan katakan amin. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Sudah seperti singa muda. Udah seekor singa kalau sudah dilatih seperti itu, dia akan bergerak bebas menghadapi musuh yang lebih besar pun dia akan tetap maju. Karena sejak kecil dia melihat orang tuanya ketika menerkam musuh-musuhnya. Dan itu yang dilihat oleh anak-anaknya sampai dia beranjak dewasa. Dia tahu ketika orang tuanya sudah melihat anaknya mulai dewasa, dia akan mulai menjauh. Diajaknya lah atau dilatihnya lah singa muda itu untuk menghadapi tantangannya. Keberadaan ini bukan berarti Tuhan Bapa kita meninggalkan kita. Dia tetap memantau, dia tetap mendampingi kita. Makanya kita nggak boleh gegabah, nggak boleh memutuskan sendirian. Haleluya. Kembali dalam Mazmur saudara. Maaf, Amsal pasal yang ke-1 ayat yang ke-8. 1 sampai 8. Amsal pasal yang ke-28 ayat 1 sampai 8. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Haleluya. Orang kalau mempunyai pengharapan itu akan mempunyai keyakinan yang penuh, percaya diri. Tapi kalau orang yang tidak mempunyai keyakinan, tidak hidup di dalam kebenaran, dia selalu dikejar-kejar kebimbangan, kekhawatiran, takut dengan segala keberadaan yang akan dihadapi. Masih berpikir terus bagaimana harus melakukan kehidupan ini, menjalani kehidupan ini. Dan terus menunggu bantuan saja. Saudara, sudah mulai berlatih untuk menghadapi tantangan. Haleluya. Dan terus berjuang dalam ujian dan percobaan. Haleluya. Itu yang diberikan Tuhan, yang dipercayakan Tuhan. Sudah tidak waktunya lagi, kalau di ayat yang lain
kita makan roti dan susu. Sudah makanan-makan yang keras. Di masa paceklik ini makanan yang lembut tidak ada, makanannya keras. Kerikil, koral, batu gitu sudah. Semuanya harus kita hadapi, amin. Harus berani menghadapi tantangan ini. Dan ketika kita berani, ujung-ujungnya kita mendapatkan kemenangan. Haleluya. Kemenangan. Dan kemenangan itu milik saudara, karena saudara yang berjuang. Saat ini kalau Bapak Ibu Saudara menghadapi situasi, keadaan ini, dan kita mengalami bersama-sama. Justru dalam situasi saat ini kita bisa melihat, kita bisa mendengar kesaksian-kesaksian bahwa banyak orang-orang yang diberkati Tuhan di masa-masa yang seperti ini. Karena mereka bertindak dengan hikmat yang Tuhan taruhkan. Dia terus bergantung sama Tuhan dan Tuhan menaruhkan hikmat kepada orang-orang yang percaya itu. Dan mereka diberikannya berkat-berkat itu. Dan bisa memberkati, haleluya. Saudara lebih baik memberkati daripada meminta berkat terus. Sudah tidak waktunya lagi kita meminta berkat, tapi kita harus memberi berkat. Katakan amin. Haleluya. Kalau sekarang saudara boleh meminta berkat, iya. Tapi kalau meminta berkat harus seperti apa? Ya dekat dengan Tuhan dulu. Seorang bapak yang baik ketika anaknya mengerti dan hidup menurut teladannya. Ketika bapaknya mau berangkat kerja, mau semirkan sepatu, menyiapkan pakaiannya dan seterusnya. Mungkin anak itu nggak akan meminta imbalan apa-apa, tapi orang tuanya tahu anak ini perhatian, anak ini baik. Dan pada waktunya anak ini akan diberinya berkat. Haleluya. Anak ini akan diberinya hadiah. Makanya kalau dekat dengan Tuhan itu seperti apa? Membangun hubungan dengan Tuhan, komunikasi yang dekat dengan orang, yang erat dengan Tuhan itu seperti apa? Banyak teman-teman saya saling mengingatkan, ayo pagi-pagi berdoa bersama-sama. Kalau dilihat lagi, wah nggak bisa tidur, nggak bisa tidur bablas no pisan. Sampai pagi berdoa, amin. Habis berdoa tidur lagi. Menjumpai Tuhan di waktu fajar menyingsing itu, saudara. Itulah ada tepat. Pagi kalau Daud, kalau Daniel, kalau Ayub dan lain-lainnya, para pendahulu kita, dia jauh-jauh pagi menyingsing, jam 3, jam 4. Tapi kalau sekarang kan gak ada, cuma ketetapan waktu aja dengan Tuhan. Jam 4 boleh, jam 5 boleh, jam 6 boleh, jam 7 boleh. Seperti itu, saudara. Bertumbuh bersama-sama. Sekarang di masa-masa yang seperti ini yang kita alami, ini bertumbuh bersama-sama. Kalau gereja membagikan sesuatu, terus bergantung. Mungkin di grup WA atau mungkin menunggu atau mungkin meminta, Pak saya tolong besok dikirimi renungan dan seterusnya. Makanya sebetulnya sebelum kita bertindak, mari kita sepakati. Kalau saudara mau membagikan berkat, tunggu dulu berkat yang saudara terima. Sepakat bersama-sama. Kalau ayat ini kita hari ini bersama-sama di dalam Amsal pasal yang ke-28, sama-sama Amsal yang ke-28. Nanti apa yang saudara dapat baru saudara share. Dan saya yakin antara Bapak Ibu Saudara nggak ada yang sama. Mungkin ada yang jawab idem, amin, amin dan seterusnya. Kalau yang namanya mendapatkan sesuatu dari Tuhan, bagikan. Dan itu pengalaman rohani itu yang saudara alami nggak mungkin sama dengan pengalaman rohani yang saudara kita alami. Tapi mempunyai satu tujuan yang sama. Untuk memperkuat atau mempertebal iman kita. Yang percaya katakan amin. Supaya dekat dengan Tuhan. Supaya dekat dengan Bapa kita. Supaya hidupmu aman, sentosa. Tenang. Bertindak
aman dalam perlindungannya. Amin. Amin. Seperti singa muda, ya seperti itu yang kita harus lakukan. Sudah terlatih menghadapi tantangan dan cobaan, yakin hidupnya dilindungi oleh orang tuanya, yakin hidup kita dilindungi oleh Bapa kita. Haleluya. Ayat yang terakhir, Mazmur pasal yang ke-55 ayat yang ke-23. Kalau di Alkitab elektronik ayat yang ke-22. Udah ketemu? Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu. Oh ya, haleluya, amin. Serahkanlah kekhawatiranmu. Sama anak singa tadi, ketika mulai dari anak-anak, dia nggak tahu, sudah dibangun, tidak memiliki rasa takut oleh orang tuanya. Jadi nggak ada kekhawatiran lagi. Tidak ada ketakutan lagi apa yang akan dihadapi oleh anak singa. Dan ketika beranjak dewasa dia benar-benar bertindak menjadi seekor singa yang pemberani. Binatang yang paling pemberani. Tidak takut menghadapi apapun. Coba kalau dari kecil saudara mengadopsi anak singa dan saudara jadikan satu dengan kucing, beda nanti perlakuannya. Saudara mengadopsi anak singa dari kecil, saudara jadikan satu dengan binatang yang lainnya, perlakuannya akan beda. Banyak percobaan di situ yang dilakukan oleh ilmuwan di situ. Singa dikloning di dekat, bukan dikloning, diadopsi terus dengan indukan yang lainnya, dengan binatang yang lainnya. Pasti akan mengalami perlakuan yang beda. Binatang yang lainnya dijadikan dengan binatang yang lainnya. Ada anak, kemarin yang saya lihat anak anjing dijadikan satu dengan anaknya, dengan indukan bebek, saudara. Jadi terus ngikuti bebeknya, terus kemana-mana, saudara. Dia tidak sadar kalau orang tuanya itu adalah anjing. Seharusnya itu ya anjing perlakuannya, tapi kenapa harus mengikuti perlakuan seekor bebek? Dan makanannya pun mengikuti makanan bebek. Makanannya pakai katul dan seterusnya. Anjing makan katul, ya karena sudah terlatih dari awalnya. Saudara, kalau sudah kita menjadi anak Tuhan, identitas kita adalah anak Tuhan, saudara jangan mau lepas kehidupan saudara dari Tuhan. Amin. Mengikuti karakter Bapa kita, tidak akan pernah mengalami kegentaran dan ketakutan. Haleluya. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Siapa orang benar? Siapa orang benar? Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat
kuat roda jiwaku, tanganmu Tuhan, Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. di tengah badai Haleluya. ku tak menyerah. Kau kekuatan Dan perlindungan bagiku. pertolonganku Tuhan. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku Kau yang sembah, ku sembah, Yesusku, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai. ku tak menyerah. Kau kekuatan Dan perlindungan bagiku, pertolonganmu. pertolonganku. Di tempat tinggi mengangkat tanganku, Aku berserah, kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, kau ku nantikan. ku nantikan. Haleluya. Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan. Kau yang ku sembah. Haleluya. Yesusku, Rajaku, kami datang padamu, membawa sembah dan korban syukur Tuhan. Glory, haleluya. Siara lama-lama ya seperti singa muda yang melangkah tidak dengan ketakutan dan kekhawatiran, karena iman dan pengharapan
Melalui pujian ini kami yakin Kau ada bersama-sama kami saat ini ya Tuhan. Kami merasakan damai sejahtera dan sukacita berlimpah-limpah dalam hidup kami ya Tuhan. Damai sejahtera membawa sukacita yang memberikan kemenangan dalam hidup kami ya. Memiliki pengharapan yang benar, melangkah dengan penuh keyakinan dan kepastian bahwa Tuhan menjamin seluruh hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman. Kalau hamba-Mu berhenti berkata-kata, kuasa Roh Kudus-Mu tidak terbatas untuk berkata-kata dalam hidup kami. Terus membimbing kami, melatih kami untuk melangkah berjalan dengan iman yang Tuhan percayakan. Kami bersatu saat ini, bersekutu bersama-sama, menyerukan suara doa kami bagi bangsa ini ya Tuhan. Kami menyerahkan para pemimpin kami ya Tuhan Yesus, Presiden dan Wakil Presiden, berserta jajarannya ya Tuhan. Kabinet Indonesia Maju ya Tuhan, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu Tuhan, memberkatinya. Biarlah roh hikmat, ketakutan akan Tuhan menyertai para pemimpin kami ya Tuhan Yesus. Mereka boleh melangkah menjalankan roda pemerintahan dengan hikmat yang Tuhan berikan. Tuhan memberkati, menjauhkan mereka dari korupsi, menjauhkan mereka ya Tuhan Yesus dari tantangan-tantangan yang berat, perpecahan, dari keutuhan negara Republik Indonesia ini. Mereka boleh bersatu menjalankan pemerintahan ini dan memberikan aman, sentosa, damai sejahtera bagi rakyat Indonesia ini ya Tuhan. Tuhan memberkati pemerintahan dari gubernur, demikian juga bupati, wali kota, camat, kelurahan, kepala desa, RW, RT di seluruh Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, menyertai mereka. Biarlah mereka memerintah dengan adil ya Tuhan Yesus, membawa damai sejahtera bagi masyarakat. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk keamanan bangsa kami ya Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, TNI, Polri, dari tingkat tinggi dan beserta jajarannya ya Tuhan Yesus. Biarlah mereka menjalankan roda pemerintahan untuk menjaga keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Tuhan memberkati. Satuan gugus tugas ya Tuhan Yesus, para medis ya Tuhan, untuk COVID-19 ini ya Tuhan, Tuhan memberkati kesehatan, kekuatan, hikmat. Kami serahkan mereka ke tangan kuasa-Mu Tuhan, memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berdoa kami ya Tuhan Yesus untuk orang-orang yang mengalami sakit ya Tuhan, karena pandemik ini ya Tuhan, terutama yang COVID. Biarlah Tuhan memberikan pemulihan kesehatan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan, anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan, yang saat ini berseru bersama-sama. Tuhan memberkati mereka. Yang mengalami sakit Tuhan memberikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Yang memiliki beban berat dan masalahnya Tuhan, apapun yang mereka alami ya Tuhan Yesus, Tuhan membukakan pintu-pintu dan Tuhan memberikan pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Ibu kami ya Tuhan, kami berdoa untuk kesehatan yang sempurna, organ tubuh yang sempurna, ginjal, jantung, pankreas, paru-parunya, semuanya yang dialami oleh hamba-Mu ya Tuhan, Tuhan memberikan kesehatan yang sempurna di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati juga kesembuhan buat Bu Ani, apapun yang dialami kesehatan terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Pak Darmianto, Bu Sukiar, saudara-saudara kami yang tidak bisa kami sebut satu persatu, Tuhan memberkatinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bu Ani, Sri Manap ya Tuhan Yesus, kami serahkan ke Tuhan, memberkati pemulihan kesehatan yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur ya Tuhan, seluruh rangkaian ibadah ini ya Tuhan, boleh kami laksanakan semuanya dalam penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati kami semuanya ya Tuhan. Dan sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain,
Biarlah damai sejahtera-Mu terus menyertai kami semuanya. Tuhan, memberkati kami limpah-limpah dengan ucapan syukur kami ya Tuhan. Mereka yang memberikan persembahan-Mu Tuhan, memberikan persembahannya ya Tuhan Yesus, kami serahkan ke tangan Kuasa-Mu, lipat kali gandakan apa yang mereka tabur ya Tuhan Yesus. Sesuai dengan janji firman, anak-anak-Mu yang setia mengembalikan milik-Mu yaitu persepuluhan ya Tuhan. Janji-Mu ya Tuhan, Kau akan menjauhkan dari pengeluaran sia-sia. Kau akan membukakan pintu-pintu berkat dalam kehidupan mereka, memproteksi dalam kehidupan pekerjaan rumah tangga mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya di dalam Roh Kudus yang selalu menyertai kita dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dengan setia Tuhan akan menjemput kita harinya Maranatha. Yang percaya semuanya sama-sama katakan, Tuhan Yesus memberkati.